hanya saja kurang, gitu loh. Laporannya kurang, makanya TA tuh bukan tidak memberikan laporan. TA memberikan laporan, hanya kurang dan kami belum dapat konfirmasi. Harusnya setelah memberikan laporan disampaikan, ini tentang ini loh, ini tentang pembelian ini loh, ini buat ini loh, ini buat bayar ini loh. Jadi kita dapat informasinya gitu. Tapi ini nggak ada gitu. Apa materi yang di itu? Di polisi mana? Enggak, tadi gue ngomong polisi baik kok, gue bilang gitu. Cek audio. Audio cek, Vin. Lu tanya gue bagus gak gitu? Boleh, Mbak. Satu, Mbak dari MNC nih ya. 2, 3. Gue kapan lagi jadi lawyer infotainment begini, Jack? Ya enggak? Terkait dengan tadi pernyataan dari Tiko ya, bahwa ini bahwa katanya terkait dengan kegelapan itu mereka lebih memilih itu karena tidak bisa move on. Itu kan kasus dari 2019. Kenapa baru di-up sekarang gitu? Apakah belum bisa move on? Mungkin sebagai lawyer dari Arino mungkin seperti apa yang dijelaskan? Jadi memang perkara ini kan berkaitan dengan bisnis gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi ada pemberitahuan bahwa soal ini nggak bisa move on, kalau kita sama-sama ketahui si TA dan AW ini mereka bercerai di Februari tahun 2022. Bercerainya loh, artinya urusan semua berkaitan itu sudah selesai. Karena hakim sudah memutuskan, ya kan? Nah, setelah selesai itu ya di tanggal 23 Juli 2022 ya, AW itu melaporkan saudara TA dengan dugaan penggelapan dalam jabatan. Seperti itu. Ya, tapi dari pihak sana kayak menekankan gitu loh, Bang. Menekankan bahwa ini tuh sebenarnya kan sudah lama, kenapa baru di-up sekarang? Kalau misalnya istrinya Tiko bukan public figure, apakah akan di-up? Mungkin seperti gimana? Kalau memang ini kenapa lama, jadi dari proses tahun 2022, makanya saya kemarin sempat sampaikan juga ke teman-teman yang lain, karena ini berkaitan dengan masalah pelaporan, karena kalau kita bicara penggelapan dalam jabatan di sebuah masalah hukum itu butuh proses gitu loh Mbak, dimana perusahaan itu harus melakukan audit, perusahaan itu belum melakukan investigasi, ya kan. Nah, audit yang harus dilakukan kan memang harus konferensif. Dari mana? Karena perusahaan ini dibangun dari tahun 2016 sampai 2019, ada 2016 laporan bukunya bagaimana, 2017 bagaimana, 18 bagaimana, 19 bagaimana. Nah, ini kan perlu dicek. Dan itu pelaporan tersebut adalah hari day to day, tiap hari kan, sampai tutup buku akhir tahun. Nah, saat dibilang kenapa ini lama, proses-proses itulah yang dilakukan gitu loh. Jadi nggak bisa kita lihat bahwa oh ini masalahnya ini begini, salahnya begini, udah laporin ini kenapa lama, enggak gitu loh. Seperti, dan belum lagi dipanggil-panggil saksi-saksi gitu kan. Saksi kan bukan hanya orang per orang, tapi ada juga dari pihak lembaga keuangan gitu-gitu loh. Kan butuh minta gitu. Gitu. Bang, dari sana memang benar nggak sih katanya 75% itu saham pelapor? 75% saham pelapor. Iya, dan 25% ada saham Tiko di situ. Kalau secara komposisi pemegang saham, iya mereka punya masing-masing punya saham, Mbak. Gitu loh. Jadi memang mereka itu punya kepemilikan saham dari TA, dari AW, mereka punya kepemilikan saham gitu loh masing-masing ya. Berkaitan dengan komposisi ya itu kan menjadi masing-masing mereka adalah shareholder kan dari perusahaan. Cuman yang kami permasalahkan di sini adalah berkaitan dengan TA duduk sebagai direktur, harusnya memberikan laporan pertanggungjawaban kepada AW gitu loh. Yang mana pertanggungjawaban itu harusnya sudah disajikan dari tahun ke tahun gitu. Tapi itu tidak dilakukan. TA ini memberikan laporan, hanya saja kurang gitu loh. Laporannya kurang, makanya TA tuh bukan tidak memberikan laporan. TA memberikan laporan, hanya kurang dan kami belum dapat konfirmasi. Harusnya setelah memberikan laporan disampaikan, ini tentang ini loh, ini tentang pembelian ini loh, ini buat ini loh, ini buat bayar ini loh. Jadi kita dapat informasinya gitu. Tapi ini nggak ada gitu. Dan biasanya juga bilang katanya heran dari mana 6,9 miliar itu karena polisi tidak menemukan itu, mungkin gimana terkait itu? Ya balik lagi bahwa kami ini sudah sempat minta seorang auditor yang kami panggil yang sudah berlisensi dan memang dia independen. Artinya mereka punya modul, punya cara untuk melakukan pemeriksaan laporan investigasi gitu loh. Yang mana laporan investigasi ini
benar-benar mereka semua dapat dokumennya dari kami. Mereka telaah, mereka belajarin, ada temuan dan dugaan yang dianggap nilainya 6,9 miliar gitu loh. Dan ini sudah disajikan, sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun juga sudah mendapatkan informasi ini. Laporannya juga sudah ada. Seperti itu. Bang, tapi kemarin juga pihak kepolisian juga sempat terlihat juga terkait dengan status sekarang nih di kasus ini, mungkin abang gimana menanggapinya? Ya kami appreciate ya sama pihak kepolisian, artinya akhirnya perkara ini naik kepada tahap sidik gitu loh, ya kan, bahwa artinya bahwa perkara ini duduk, ada tindak pidana yang terjadi gitu loh. Ya artinya saya berharap juga kepada pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan, ya tolong artinya tetap kepada atau apa mekanisme yang ada, bahwa ya kalaupun memang ada dugaan yang dianggap benar adanya perbuatan yang dilakukan oleh TA, ya silakan diambil sikap dan tentukan seperti itu. Ya, dari sana juga bilang katanya ada beberapa yang sudah dibayar sama Tiko terkait dengan subjek-subjek apa aja tuh mungkin. Saya nggak pernah dapat konfirmasi soal apa yang sudah dibayarin. Gitu. Tapi kok tidak ada komunikasi Bang antara Arina sama Tiko? Kabarnya dari pihak sana Arina memblokir semua komunikasi dengan Tiko sampai seperti itu. Saya secara pribadi nggak tahu ya antara komunikasi TA dan AW ya gitu. Tapi setahu saya sih kayaknya nggak ada ya kalau masalah blokir gitu. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu soal itu. Gitu. Tapi TA sendiri sudah dipanggil ya Bang? Mungkin TA udah pernah dipanggil ya. Setahu saya udah pernah dipanggil ke Polres Jakarta Selatan waktu itu. tapi sempat gini nggak sih Bang? Biasanya kan gitu dikonfrontir ya, mesti antara kedua pelapor dan terlapor itu, apakah sudah bertemu dengan Mbak Rina sendiri? Kalau di mana? Di kepolisian? Iya. Kayaknya belum ada ya, belum ada agenda untuk pertemuan tersebut, belum ada. Gitu. Tapi kan nantinya mungkin ada agenda itu. Nah, apakah nanti Mbak Arina mungkin akan Kalau memang agenda itu polisi yang diharuskan untuk kami para pihak hadir, ya kita tetap harus hadir. Karena memang ini adalah permintaan dari pihak kepolisian. Gitu. kalau Mbak Arina sendiri mungkin terakhir memberikan BAP kapan Bang? Mbak Arina itu kalau nggak salah sebelum kemarin perkara ini naik kepada tahap sidik ya, kalau nggak salah ya. Begitulah. Gitu. Bang, tapi ini dibilang terlalu lama gitu nggak sih mungkin terkait dengan pelaporan sampai sekarang 2024 sudah mulai naik lagi? Kalau dibilang lama ya tadi ya, karena kan tahap itu kan lidik sidik ya kan, di mana polisian juga pasti menggali, mencari informasi, memeriksa gitu loh, ya kan. Kalau memang dianggap bahwa adanya lama dan tidak, sebenarnya kami tidak bisa menyampaikan itu, bahwa memang nanti dari pihak kepolisian lah yang bisa menyampaikan kenapa sih Pak kok sebegini lamanya misalnya gitu. Tapi dari kami sih kami percayalah bahwa polisi profesional untuk menanganin ini ya, dan sampai detik ini perkara ini berjalan kok, buktinya sampai naik ke tahap sidik gitu. Bang, kalau abang sendiri menanggapi mungkin balik lagi ke pihak sana yang menyatakan bahwa masih belum bisa move on di situ, itu tuh apakah maksudnya masuk ke ranah hukum ini nggak sih? Maksudnya kenapa disangkut pautkan gitu? Saya nggak tahu ya, kalau tadi yang bicara adalah kuasa hukum ya dari TA ya. Nah, saya nggak tahu nih apakah kuasa hukum TA ini sudah mengikuti perkara ini sudah dari awal atau belum. Harusnya TA ini bisa memberikan informasi kepada kuasa hukumnya, karena di April, kalau nggak salah di April 2022 kita tuh Bu AW itu pernah mengirimkan somasi kepada TA waktu itu. Nah, somasi tersebut ditanggapin sama TA gitu loh, dan isi kalau nggak salah ya, isi dari tanggapan itu akan memberikan konfirmasi, akan menyampaikan ini itu segala macam, namun itu tidak terjadi gitu loh. Nah makanya kalau dibilang ini berkaitan dengan tidak bisa move on atau apa, ya sebenarnya ini adalah berkaitan dengan sengketa bisnis ya, masalah perusahaan ya gitu loh, masalah perusahaan. Jadi saya khawatir ya kuasa hukum di sana belum menguasai tentang kasus ini gitu. Seperti itu. Jadi disangkut pautkan mungkin dengan kehidupan pribadi klien. Iya, sebenarnya nggak ada sama sekali. Kita nggak ada sama sekali menyenggol hal-hal lain orang lain, tidak. Kita concernnya memang urusan perusahaan yang harus diberikan pertanggungjawaban. Itu aja. Oke, sejauh ini Mbak Arina mungkin seperti apa Bang? Artinya kan ini kasus sudah berjalan ini, ada kelegaan sendiri gitu nggak sih atau gimana? Enggak sih, ya Bu Awe biasa aja ya, artinya tetap aktivitas biasa, ngejalanin kehidupannya, ngurusin anak gitu-gitu. Jadi ya nggak ada yang gimana-gimana sih. Dia menyerahkan semuanya ke kami selaku kuasa hukum. Ada pemanggilan lagi mungkin jadwalnya kapan?
Belum dapat konfirmasi dari pihak penyidik, dari polisi. Belum. Tapi jadwalnya ini Mbak Rina apa dari pihak? Belum tahu gitu. Gitu. Cukup Bang, terima Siap. kasih. Oke. Berkaitan dengan TA, dugaannya ini penggelapan dengan dalam jabatan ya, pasal 374 gitu. Paling lama 5 tahun ya. 5 tahun. Iya, Ada cuman denda gitu nggak, Bang? enggak gitu loh. Iya, 5 tahun. Audio Jungle.